Salam saudara yang terkasih dimanapun Anda berada pada saat ini. Saya percaya bahwa Tuhan telah menolong dan memberkati kehidupan kita. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebaikan-Mu dalam pemeliharaan sepanjang hidup kami. Sungguh ajaib dan perkasanya Tuhan, sehingga kami boleh ada di tempat ini. Bapa di surga, kami akan mendengarkan firman-Mu, pimpin dan berkati hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, renungan kita saat ini adalah kuasa doa. Dari Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Apakah yang dimaksud dengan doa? Doa adalah persekutuan dengan Tuhan. Bercakap-cakap atau berkomunikasi kepada Tuhan. Alkitab juga berkata, di mana Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya berdoa yang kita kenal dengan doa Bapa kami. Mengapa orang percaya harus berdoa? Karena melalui doa kita dapat dihubungkan kepada Tuhan. Melalui doa kita dapat mengungkapkan semua pergumulan yang kita rasakan. Jadi saudaraku, berdoa itu sangat penting di hadapan Tuhan. Bagaimana cara doa orang percaya agar dipenuhi kuasa Tuhan? Yang pertama, berdoa dengan tulus hati. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu berdoa seperti orang munafik. Artinya jika kita berdoa kepada Tuhan, hendaklah doa itu berasal dari hati yang paling dalam, tanpa ada intervensi atau paksaan dari seseorang. Mungkin di antara kita sering mengalami berdoa tanpa tulus hati. Dikarenakan kita memang berada di lingkungan yang agamawis. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, tulus atau tidaknya, harus dilakukan demi menjaga nama baik. Saudaraku, jika selama ini kita berdoa dan berada di posisi seperti ini, marilah kita mengubahnya. Karena doa kita agar tidak menjadi sia-sia. Yang kedua, berdoa dengan iman. Firman Tuhan berkata, doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit, dan Tuhan akan membangunkan dia jika ia telah berbuat dosa. Maka dosanya itu akan diampuni. Saudaraku yang terkasih, saat-saat ini kita sedang dilanda penyakit yang berbahaya, yaitu coronavirus atau sering disebut dengan COVID-19. Dan banyak saudara-saudara kita yang terinfeksi, bahkan sampai meninggal akibat corona. Bagaimanakah kita sebagai orang percaya? Apa yang harus kita lakukan? Inilah saatnya umat Tuhan menggenapi firman Allah bahwa kita ini adalah garam bagi dunia. Bagaimana kita bisa menjadi garam dunia, yaitu berdoa penuh dengan iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Berdoa untuk saudara-saudara kita yang terinfeksi corona agar mampu disembuhkan dengan kuasa Tuhan. Begitu juga dengan para medis, para pemerintah, agar dapat menangani berbagai masalah yang terjadi di bangsa kita ini. Sehingga Tuhan memberikan mereka hikmat dan kemampuan, kebijakan-kebijakan yang daripada Tuhan.
untuk mengatasi berbagai masalah yang terjadi di bangsa kita ini. Jadi milikilah berdoa dengan iman agar kita mendapatkan kuasa Tuhan. Yang ketiga adalah berdoa dengan benar. Firman Tuhan berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Artinya saudaraku, di dalam doa yang kita sampaikan, hendaklah kita memandang Allah sebagai Bapa kita yang penuh kasih. Allah yang mampu menjawab doa kita. Allah yang mampu mendengar setiap doa kita. Alkitab berkata, di dalam doamu janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Jadi ketika kita berdoa kepada Tuhan, janganlah kita bertele-tele. Tetapi hendaklah kita mengungkapkan apa yang ada di dalam hati kita. Seberapa banyak di antara kita yang berdoa tidak benar? Saya akan mengambil satu contoh seperti seorang anak yang berumur 10 tahun yang meminta sebuah sepeda motor kepada ayahnya. Apakah ayahnya akan memenuhi apa yang diminta oleh anak ini? Tidak, saudaraku, karena itu sudah melanggar undang-undang. Itu dapat membahayakan dirinya. Sama saja orang tua itu membuat anaknya agar celaka. Jadi saudaraku, begitulah kita berdoa kepada Tuhan. Meminta sesuatu yang kita perlukan, yang kita butuhkan dalam keadaan yang mendesak. Inilah yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Berdoa dengan benar, memiliki motivasi yang benar, agar kita mengalami kuasa doa itu. Jadi sebagai orang percaya kita harus berdoa untuk dunia ini, agar virus corona lenyap dari muka bumi ini. Ketika kita bergandeng tangan, ketika kita bersatu berseru kepada Tuhan, meminta agar corona ini dapat lenyap dari dunia ini, maka Tuhan akan melenyapkan dan menghilangkan corona di dalam muka bumi ini. Kita percaya bahwa kita memiliki Allah yang luar biasa, yang mampu menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami boleh belajar melalui kuasa doa Tuhan. Ajari kami Tuhan agar setiap doa yang kami sampaikan kepadamu mengalami kuasa. Sehingga kami boleh Tuhan mendoakan orang-orang yang membutuhkan doa kami Tuhan. Membutuhkan perhatian, membutuhkan kekuatan, membutuhkan disembuhkan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap firman yang kami dengar. Sehingga firman-Mu itu Tuhan dapat menjadi kekuatan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin.